Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang juga, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Saya sedang di luar. Semoga suara saya terdengar ya. Hari ini perkuliahan kita saya akan bahas materi dan juga ada kisi-kisi buat UAS, juga termasuk tugas gitu ya. Jadi sebentar, paling 30 menit gitu, kayaknya tidak sampai. Nah, silahkan kalian bisa mulai tulis nama dan absen, nama dan NPM untuk absen di kolom chat seperti biasa ya. Nanti di akhir kita akan screenshot. Saya akan share dulu materinya. Oke, ya. Materi kali ini mengenai bagaimana cara kita agar untuk growing gitu ya, growing usaha kita gitu ya. Jadi dalam materi ini yang salah satu akan keluar di ujian gitu ya. Jadi ini ada beberapa mekanisme yang bisa dipakai untuk mengembangkan usaha yang sudah kita buat gitu ya. Yang pertama adalah metodenya franchise. Pasti kalian sudah dengar gitu ya. Franchise. Nanti ada penjelasannya gitu ya. Terus yang kedua joint venture, itu penggabungan usaha. Yang ketiga adalah akuisisi, kita mengakuisisi sebuah usaha. Dan yang keempat adalah merger. Terakhir yang tidak dicantumkan di sini adalah leverage buyout. Nah, itu juga salah satu untuk mengembangkan usaha. Nah, perhatikan ya, berarti cara untuk mengembangkan usaha itu ada 5 gitu ya. Nanti penjelasannya kalian ambil dari sini, gitu ya, dari Hisris. Oke, yang pertama franchise. Pasti kalian sudah sering dengar ini istilah franchise, gitu ya. Nanti kalian jelaskan apa itu mengenai franchise. Franchise ke orang yang memberikan franchise atau menjual franchise-nya disebut sebagai franchisor. Kalau yang menerima atau membeli franchise disebut sebagai franchisee, gitu ya. Nah, keuntungannya kalau franchise gitu ya dari seorang pembelinya gitu ya. Ya kalau kita mau membeli mengembangkan usaha atau membuat usaha dengan cara membeli franchise, yang pertama produknya pasti akan diterima, produknya acceptance, akan diterima di masyarakat karena biasanya produk itu sudah dikenal di masyarakat, baik namanya maupun pelayanannya juga. Yang kedua, manajemennya akan expert, artinya dalam artian di sini kita tidak perlu membuild up manajemen karena manajemennya sudah ada disediakan oleh si franchisor. Yang ketiga, capital requirement-nya gitu. Jadi memang dari awal sampai akhir itu sudah ada bisnis modelnya. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Terus knowledge of market-nya. Ketika kita akan membuka sebuah franchise, pasti kita sudah tahu market-nya dan orang-orang si market-nya pun tahu franchise kita biasanya gitu. Jadi akan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah kontrol dari operation dan juga strukturnya. Karena memang sudah ada standarnya, maka controllingnya akan lebih mudah. Terus keuntungannya kalau dari si penjual franchise atau si franchisornya. Pertama dari sisi resiko untuk ekspansi, ini akan sangat kecil karena sudah dikelola sama orang dan kita akan bagi-bagi resiko. Artinya memang tidak ditanggung sendiri. Terus yang kedua, cost advantage. Cost-nya akan bisa di-reduce karena orang akan beli ke kita gitu. Jadi kita cost-nya lebih sedikit gitu. Karena mereka kan beli nih, jadi malah kita dapat fee dari sana. Nah, disadvantage-nya apa? Kalau dari sisi pembeli franchise, ya pertama kalau misalkan kan sudah ada standar produknya gitu ya, jadi si franchisor-nya itu dia
nggak bisa nih gitu ya, kalau misalkan ini udah ada standarnya, terus si si franchisor sudah menetapkan kalau kita produknya bisa lebih bagus, nah kita nggak bisa apa ya, karena udah ada standarnya, jadi standar seperti itu walaupun kita punya skill untuk lebih baik dari itu. Terus kalau franchisernya itu fail gitu ya, maka ini akan berimbas ke kita. Jadi kita akan ikut kena imbasnya. Terus akan kesulitan nih gitu ya, akan kesulitan menemukan franchisee yang bagus gitu ya. Terus poor manajemen nih, manajemennya buruk juga akan berimbas gitu ya, sama kontrolnya harus ketat. Tipe-tipenya franchising itu seperti apa? Yang pertama dealership. Dealership ini model kayak Indomaret, Alfamart, itu dealership. Karena semua store dan manufakturnya dikelola, jadi tinggal jual saja. Termasuk produk, brand, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi franchise yang meng-cover-nya nama saja. Nama, image, atau metodenya saja. Ada juga franchise yang cover-nya hanya servisnya saja, gitu ya. Jadi ada 3 macam. Ini. Selanjutnya bisa kalian baca. Ini bagaimana investasi di franchise. Ini macam-macam, tergantung dari si franchisor-nya. Selanjutnya bisa kalian baca mengenai franchise, gitu ya. Nah, metode yang kedua bisa dilakukan dengan cara joint venture. Kalau joint venture ini adalah partnership antara dua atau lebih partisipan. Artinya yang akan bergabung bisa lebih dari 2. Tipe-tipenya joint venture itu bisa antara private dengan sektor company, gitu ya, ataupun perorangan dengan company, ataupun industri dengan universitas, ataupun internasional antara company dengan company. Jadi yang maksudnya di sini bisa nih joint venture antara gitu ya, antara sektor swasta dengan pemerintah. Ini biasanya ketika ada sebuah pengadaan atau misalkan ada research atau apapun. Nah, itu juga biasa sektor swasta dan pemerintah ya sering dilakukan kayak pengadaan jalan tol ya, ataupun ini itu masuknya ke joint venture. Nah, terus industri dan juga universitas. Misalkan dengan universitasnya mengadakan riset untuk sebuah produk. Misal nih, contoh sekarang universitas mengadakan riset vaksin gitu ya, kerjasama dengan pihak swasta, nanti dijual oleh pihak swasta. Nah, itu seperti itu. Terus international joint venture, yaitu antara perusahaan dengan perusahaan. Nah, ketika seperti ini, joint venture ini pertama mungkin mereka akan mendirikan sebuah nama usaha baru, itu bisa. Tapi biasanya tidak mendirikan nama usaha baru. Tetap joint venture itu antara si perusahaan A atau industri A atau dengan sektor A dengan private B gitu ya, kayak gitu. Jadi tidak menghasilkan sebuah nama usaha baru. Itu yang disebut dengan joint venture. Jadi nanti bisa kalian jelaskan dan juga kasih contohnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah joint venture, pertama sih akurasi assessment-nya. Jadi memang harus akurat gitu ya. Terus degree symmetry between partner. Jadi harus antar partner itu equal, sama. Gitu. Jadi tidak ada yang lebih powerful, tidak ada yang lebih rendah. Jadi semuanya harus equal. Terus yang kedua ekspektasinya harus reasonable gitu ya. Terus dan timingnya harus tepat. Jadi memang ketika mengadakan joint venture harus ya jelas tujuannya apa. Contohnya adalah tadi joint venture universitas dengan industri gitu ya, pengadaan vaksin. Nah, itu. Selanjutnya akuisisi. Tadi udah ada franchise, ada joint venture, sekarang ada akuisisi yang ketiga. Akuisisi udah jelas, ini adalah di mana salah satu partnernya itu biasanya keadaannya lebih rendah. Jadi yang lebih powerful dia akan mengakuisisi yang lebih rendah gitu ya. Nah,
Ketika mengakuisisi kondisinya, biasanya perusahaan yang lebih rendah, dia akan mengikut dan menjadi bagian perusahaan yang lebih powerful. Misalkan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka perusahaan B akan menjadi perusahaan A atau bagian dari perusahaan A, gitu ya. Sehingga semua harus mengikuti dan tunduk di bawah peraturan atau culture dari perusahaan A. That's acquisition, gitu ya. Nah, kenapa terjadi akuisisi, gitu ya? Biasanya kalau akuisisi, pertama terjadi masalah di salah satu perusahaannya, sehingga agar tetap established dia harus mengikut atau menginduk ke perusahaan yang lebih besar, atau si perusahaan lebih besar ini melihat ada masalah, terus dia ambil alih, jadi diakuisisi, gitu ya. Disadvantage-nya atau kerugiannya, gitu ya, biasanya sih kalau akuisisi itu track record-nya salah satu perusahaan yang diakuisisi pasti akan jelek ya. Nah, jadi memang marginal success record-nya kurang bagus gitu. Terus overconfidence in ability-nya gitu ya. Jadi memang dia nggak punya ability gitu ya, jadi diakuisisi. Terus perusahaan yang diakuisisi ada kemungkinan karyawannya nggak mau ikut, jadi dia akan pergi gitu, meninggalkan perusahaan tersebut. Jadi ada key employee loss-nya kemungkinan. Dan over evaluation. Itu bisa kalian baca mengenai akuisisi gitu ya. Jadi akuisisi ini memang harus benar-benar dilihat nih structuring deal-nya seperti apa gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati. Sudah ada franchise, joint venture, akuisisi, yang keempat sekarang adalah merger, gitu ya. Nah, kalau akuisisi tadi posisinya perusahaan yang powerful, mengakuisisi perusahaan yang di bawahnya. Kalau merger, kondisinya adalah equal. Perusahaan A dengan perusahaan B sama-sama equal, nah menjadi sebuah usaha baru, gitu ya. That's merger. Karena merger ini kenapa terjadi? Karena masing-masing ada kepentingan. Contoh merger adalah kalau kalian ingat adalah Ruchika dan Wafin. Nah, itu merger menjadi Ruchika Wafin. Nah, ketika merger itu biasanya mereka akan menggabungkan namanya atau membentuk nama baru. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B, mereka menjadi perusahaan AB gitu ya, karena sama-sama kuat. Atau perusahaan A dan B merger menjadi perusahaan C gitu ya. Jadi nama usahanya baru. Ini mengenai merger, motivasinya bisa kalian baca, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah leverage buyout, gitu ya. Jadi ada 5, nanti kalau minta disebutkan, kalian bisa 5-5-nya dan berikan contoh penjelasannya. Yang terakhir adalah leverage buyout. Leverage buyout itu adalah kondisi di mana kalau perusahaan sudah mengalami masalah nih, nah salah satu karyawannya dia meminjam uang dan membeli perusahaan itu, gitu ya. Jadi posisinya dia berubah, yang tadinya sebagai pegawai sekarang menjadi owner. Dia menjadi owner, bukan menjadi investor, ya. Jadi ada kepemilikan yang berubah di situ atau penambahan. Misalkan kalau leverage buyout itu gini, perusahaan Z dia sedang mengalami masalah keuangan nih, gitu ya. Sehingga ada salah satu karyawannya, si B gitu ya. Si B ini dia meminjam dan akhirnya dia mengambil alih menjadi pemilik usaha tersebut. Pemilik asalnya misalkan si A gitu ya. Nah, si A ini dia bisa memang hilang di situ digantikan sama si B, atau si A-nya tetap ada gitu. Jadi kepemilikannya jadi 2 orang. Misalkan si A dijadiin dan si B. Jadi posisinya si B ini bukan investor tapi langsung menjadi pemilik. Sehingga perusahaan itu bisa jalan lagi gitu ya, bisa jalan lagi. That's leverage buyout gitu ya. Nanti bisa kalian baca mengenai leverage buyout gitu ya. Nah, materinya hari ini cukup
sampai di situ gitu ya. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Nanti untuk hari ini juga ada tugas. Sebelumnya sudah disampaikan melalui pertemuan yang lalu gitu ya, bahwa tugas kali ini adalah dari bisnis plan yang kalian buat, sekarang kalian dibuat video presentasinya. Video presentasi itu alangkah baiknya mencantumkan linknya saja. Jadi kalian upload di YouTube, nanti linknya kalian tempel di LMS gitu ya. Atau mau diupload di LMS juga nggak apa-apa, cuman biasanya dia akan loadingnya lama gitu ya, untuk uploadingnya. Yang dipresentasikan dalam video itu adalah isi dari bisnis plan dari kelompok yang Anda buat gitu ya. Nah, kemarin banyak tugas yang dia ngambilnya itu dari bisnis plan orang lain. Nah, di sini tuh bukan kalian ngambil bisnis plan orang lain, tapi kalian tuh satu kelompok, kalian akan buat usaha, jadi kalian bikin bisnis plan-nya, bukan menganalisis bisnis plan orang. Gitu ya. Jadi kalian buat bisnis plan sendiri dari usaha sendiri. Durasi videonya minimal 10 menit, maksimal 30 menit untuk satu kelompok atau satu bisnis plan. Jadi nanti kalian bagi dan pastikan semua anggota kelompoknya presentasi. Sebelum presentasi, setiap orang itu wajib menyebutkan nama lengkap dan NPM-nya, judul bisnis plan-nya, dan judul bagian part dia yang akan dia presentasikan. Dan presentasi menggunakan jasa alma mater. Kalian gabungkan itu videonya masing-masing orang sehingga menjadi satu kesatuan total 30 menit maksimal. Nah, ini kenapa kayak menyebutkan nama lengkap, NPM, dan pakai jasa alma mater, agar video tersebut bisa dipakai lagi pada saat UAS. Salah satu pada saat UAS, selain mengerjakan soal, kalian adalah upload atau tempel link video kalian presentasi. Jadi kalau di sini tugasnya tugas kelompok, jadi satu kesatuan video satu kelompok. Kalau pada saat UAS cukup videonya masing-masing. Jadi kalian crop atau kalian cut pada saat yang diupload adalah video sendiri, gitu ya. Ada bagiannya sendiri, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut kisi-kisi UAS ya. Ini adalah kisi-kisi UAS. Silahkan kalian screen capture, silahkan yang jelas ini tidak akan saya bagikan di grup. Gitu ya. Jadi yang pertama, ini teori itu tentang definisi marketing plan. Itu kalian coba lihat di chapter marketing plan gitu ya. Terus kondisi terjadinya break even point nanti lihat di financial plan gitu ya. Kalian baca di bukunya Hisrich. Sumber-sumber modal internal dan eksternal kemarin sudah ditugas juga, sumber-sumber modal dari mana saja. Jangan ngambil googling dari luar, ambil dari buku panduan yang kita pakai, Hisrich gitu ya. Venture value factor itu adalah yang sebelumnya dijelaskan di financial plan mengenai risiko rasio gitu ya, mengenai rasio. Nah, itu juga ada di buku Hisrich. Terus sama unsolved matrix ini juga ada kemarin juga tugas. Nah, pada saat menjelaskan ini definisi dan contoh. Jadi bukan ketika jelaskan gambar di bawah ini, kalian menjelaskan, oh iya ketika produknya existing, marketnya existing, maka penetration strategi bukan. Tapi kalian jelaskan penetration strategi itu apa dan contoh dari penetration strategi apa. Itu ya. Yang terakhir adalah mekanisme untuk mengembangkan usaha yang tadi, yang 5. Dari mulai franchise sampai ke leverage buyout. Itu kalian jelaskan dan beri contoh. Gitu ya. Nah, semuanya ini kalau di tugas itu kalian copy paste, saya lihat gitu. Jadi kelihatan kalau hasil copy paste itu tulisannya acak-acakan, geser kiri kanannya acak-acakan, ada link-linknya juga gitu ya. Nah, untuk UAS, mohon maaf bagi yang copy paste akan saya beri nilai 0 poinnya. Jadi kalian tulis saja sendiri. Gitu ya, tulis sendiri definisinya, tadi pengertian dan contoh-contohnya.
Materi dari mana? Bisa selain dari buku, dari LMS. Semuanya recording saya ada di situ, recording kelas, dan juga PPT juga ada di situ, yang berupa PDF, sorry. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi video presentasi bisnis plan yang menyebutkan nama lengkap dan NPM khusus bagian diri Anda, kalian upload di sana. Kalian tempelkan linknya. Gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, saya ingatkan kembali untuk tulis nama dan NPM di kolom chat, gitu ya. Dan kita akan screen capture, jadi silahkan dibuka videonya. Kita akan screen capture untuk rekapan. Silahkan dibuka videonya. 2 kali ya screen capture-nya ya. Oke. Oke. Siap. 1. Ada yang masih loading. Oke. 1, 2, 3. 1 kali lagi screen capture. Sebentar, saya ini dulu. Hapus dulu. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Oke. Terkait tugas UAS, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir, jadi grupnya tetap akan ada, grup WhatsApp-nya sampai kita UAS ya, gitu, karena nanti linknya akan saya sampaikan di grup WhatsApp untuk UAS. Dan selama 1 semester ini pada saat pengajaran online, saya minta maaf apabila ada banyak sekali kekurangan gitu yang saya lakukan. Dan kalian ketika ada pertanyaan lain lagi, kalau misalkan di luar ini boleh kalian japri ke saya menggunakan WhatsApp, gitu ya. Nah, saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan pada saat penyampaian materi selama 1 semester ini, dan kalian perhatikan tugas-tugas, kalian coba kerjakan, gitu ya. Semoga nilai kalian bagus dan saya nggak mau bertemu kalian lagi nanti di semester-semester depan di mata kuliah yang sama, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketemu lagi, karena kalau ketemu lagi artinya Anda mengulang. Oke. Terima kasih banyak atas atensi kalian selama 1 semester ini. Tolong sampaikan permohonan maaf saya juga kepada teman kalian yang tidak hadir saat ini, gitu ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dan UAS-nya dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.